12 IPA dimanapun kalian berada, especially anak-anak ibu kelas 12 IPA di SMA Santo Thomas 2 Medan. Senang sekali bertemu lagi dengan saya, Ibu Sani Samosir, dalam pembelajaran kimia kita pada hari ini. Anak-anak ibu yang terkasih, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang aspek kuantitatif pada sel elektrolisis dengan menggunakan hukum Faraday 1. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang aspek kuantitatif pada sel elektrolisis tetapi menyinggung kepada hukum Faraday 2. Nah, hukum Faraday 2 itu adalah hukum-hukum atau cara menemukan massa zat atau volume zat di dua sel yang berbeda jika dia dihubungkan dengan sumber arus listrik yang sama secara seri, ya. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Jadi hukum Faraday 2 itu merujuk kepada massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama elektrolisis. Itu akan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat yang digunakan atau MEK-nya, ya. Jadi dalam hukum Faraday 1, G ini saya buat dengan W, MEK itu sama dengan E itu AR per N, ya. Nah, secara matematis hukum Faraday 2 ditulis dengan persamaan G setara dengan MEK. G ini massa zat, MEK ini adalah massa ekivalen zat. Jadi massa ekivalen zat itu merupakan massa zat yang jumlah molnya setara secara stokiometri pada 1 mol elektron. Nah, massa ekivalen dalam suatu unsur sama dengan massa atom relatif AR dari unsur tersebut dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya atau biloxnya atau nilai muatannya, ya, yang dialami pada suatu sel elektrolisis. Jadi massa ekivalen itu atau E dalam Faraday 1 saya tuliskan dengan E, itu adalah AR per N. N itu perubahan biloxnya, ya. Nah, jadi dalam hal ini massa itu setara dengan I kali T kali massa ekivalen, ya. Nah, jadi G itu massa zat yang dihasilkan atau W, Q itu muatan listrik dalam coulomb, I kali T, I kuat arus, ya, dalam ampere, T itu dalam detik. Lalu lalu massa ekivalen itu massa ekivalen zat atau dalam gram per mol, sedangkan F adalah konstanta Faraday yaitu 96.500 coulomb. Baik, perhatikan. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, apabila ada sumber arus yang sama, misalnya ini arus yang sama dialirkan ke dalam dua buah sel, ya, dua buah sel. Ini tentu sel ini juga menggunakan elektroda yang berbeda, ya, atau elektroda yang sama. Jadi ini di sini ada zat elektrolit 1, ya, elektrolit 1, atau di sini zat elektrolit 2 tapi berupa larutan, ya, elektrolit 2. Nah, dihubungkan dengan sumber arus, ya, sumber arus yang sama. Maka nanti mol elektron di sini, ya, mol elektron di 1 akan sama dengan mol elektron 2, ya, mol elektron 2. Artinya di sini massa ekivalen di sel 1 akan sama dengan massa ekivalen di sel 2, ya. Sehingga W1 kali N1 itu per AR1 akan sama dengan W2 kali N2 per AR2, ya. Oke. Nah, jadi inilah yang disebut dengan hukum Faraday 2, ya. Nah, jadi sekali lagi inilah yang disebut dengan hukum Faraday 2. Ya, jadi sumber arus yang sama dialirkan ke dalam 2 atau 3 sel yang berbeda. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Misalnya contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama, arus yang sama dialirkan. Ini arus yang sama ini dialirkan, ya, dialirkan ke dalam larutan AgNO3, ke dalam larutan AgNO3 dan
larutan ZnSO4 ya, ZnSO4. Nah, bila massa perak ya, bila massa perak yang mengendap ini, bila massa perak yang mengendap itu 27 gram, maka berapakah massa dari Zn yang mengendap di sel yang lain itu ya. Jadi diketahui di sini AR perak, ARAG itu 108, sedangkan ARZN itu adalah 65. Baik, oke. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Kita coba jawab. Oke. Jadi kita masukkanlah ke rumus W1 kali N1 per AR1. Ini kan sama dengan W2 kali N2 per AR2. Nah, berarti W1 itu W si perak, maka coba buat W dari si AG kali N dari si AG per AR dari si AG akan sama dengan W dari si Zn kali N dari si Zn per AR dari si Zn, karena dia dihubungkan dengan sumber arus yang sama. Oke. Nah, jadi untuk mengetahui N-nya, tentu untuk perak kan nanti di katoda dia akan menjadi AG positif tambah ya, AG positif tambah elektron akan menjadi AG yang solid. Berarti ini di katoda ya. Di katoda untuk sel 1, maka N-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk Zn di katoda ini kan Zn2 positif, ini aqueous tambah 2 elektron akan menjadi Zn yang solid. Inilah di sel 2. Berarti N-nya sama dengan 2. Maka kita masukkan tadi W1 yang sudah diketahui tadi, massa si perak tadi yaitu 27 kali 1 per 108 AR perak akan sama dengan massa si Zn kali 2 per 65. Maka dari situ kita peroleh nanti ini kalau kita kali silangkan 1755 sama dengan 216 kali massa daripada si Zn, sehingga massa dari si Zn kita dapatkan 1755 per 216, maka diperoleh sama dengan 8,125 gram. Nah, kira-kira begitu ya, bisa dipahami ya nak? Oke. Nah, sebagai contoh soal kedua, misalnya sejumlah arus listrik ya, ini sejumlah arus listrik yang sama ya, sejumlah arus listrik yang sama ini dialirkan ke dalam dua sel elektrolisis yang berbeda ya, di mana dalam sel 1 itu berisi ZnSO4 ya, sedangkan sel 2-nya berisi SnCl4 ya, SnCl4. Ini tentu elektrodanya kita buat Sn, ini elektrodanya kita buat Zn gitu ya. Oke, nah lalu berikutnya dalam sel 1 diperoleh Zn sebesar 13 gram ya, 13 gram. Maka pertanyaannya sel 2 Sn-nya berapa? Titik-titik gram, kira-kira begitu ya. Baik, nah lalu coba lihat dulu untuk sel 1, tentu kan ZnSO4 ini akan menjadi Zn2 positif tambah SO4 2 negatif.
maka N sama dengan 2. Sedangkan sel 2 SnCl4 ini akan menjadi SN4 positif tambah 4 Cl negatif. Berarti N-nya sama dengan 4, kan begitu? Ya, baik. Nah, jadi dalam hal ini nanti WCZN kali N dari CZN per AR CZN akan sama dengan WCSN kali N dari CSN per AR dari CSN. Maka WZN tadi kita peroleh 13 kali 2 per AR-nya 65 sama dengan WCSN kali 4 per AR dari CSN adalah 119. Maka dari situ nanti kita peroleh 26 per 65 sama dengan ini W dari C SN kali 4 per 119. Berarti kalau kita kali silang ini 3094 sama dengan 260 kali W CSN, maka W daripada CSN akan diperoleh sama dengan 11,9 gram. Baik, bisa dimengerti ya? Nah, sebagai contoh soal ketiga atau contoh soal yang terakhir dalam video pembelajaran ini, begini, dalam elektrolisis ya, dalam elektrolisis sejumlah 3,28 gram Cu dalam kurung ArCu sama dengan 63,5 diendapkan ya, diendapkan ini di katoda yang tersusun ya, ini yang tersusun atas larutan ya, yang tersusun atas larutan Cu2 positif dengan elektroda inert ya, dengan elektroda inert ya. Nah, jika jumlah listrik yang digunakan ya, ini jika jumlah listrik yang digunakan sama ya, sama, maka volume ya, volume gas H2 yang dihasilkan ya, yang dihasilkan dari elektrolisis ini, elektrolisis larutan H2SO4 encer ya, encer pada 27 derajat Celcius 760 mm Hg adalah titik-titik ya, adalah titik-titik. Nah, diketahui di sini R adalah 0,08 ya. Oke, baik. Nah, kita jawab. Dalam hal ini tadi di katoda sel 1 ada Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu yang solid, begitu ya. Dan di sini sudah diperoleh di katoda ini 3,28 gram Cu. Ini 3,28 gram. Ya. Sehingga kalau kita cari molnya ini tentu kita gunakan rumus gram per AR. Berarti sama dengan 3,28 per AR dari Cu itu 63,5, maka kita peroleh nanti hasilnya sama dengan 0,05 ya. Berarti ini 0,05 mol. Maka boleh kita peroleh mol elektron di sini. Mol elektron tentu koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui 0,05. Maka diperoleh di sini 0,1 mol.
Nah, jadi mol elektron di kedua sel sama. Sementara tadi sel kedua ada H2SO4 yang akan menjadi 2H positif tambah SO4 2 negatif. Nah, di katodanya tentu 2H positif akan tereduksi. Ini menjadi akan tereduksi menjadi ini H2 gas tambah 2 elektron ya. Nah, jadi mol elektron sama. Mol elektron karena dia jumlah arus listriknya sama, maka mol elektronnya juga adalah 0,1 mol. Sehingga mol H2 di sini mol H2 adalah koefisien ditanya per koefisien diketahui kali mol diketahui. Berarti 1/2 kali 0,1 sama dengan 0,05 mol. Maka setelah itu kita masukkanlah kepada rumus PV sama dengan nRT. Kenapa menggunakan ini? Karena 27 derajat Celcius 776 cm Hg ini tidak standar ini tidak standar. Jadi kita harus ubah dulu yang 27 derajat Celcius ini ke Kelvin. Maka 27 tambah 273 berarti sama dengan 300 Kelvin ya. Nah, sedangkan 76 cm Hg ini setara dengan 1 atmosfer. Maka itu adalah tekanan. Berarti 1 kali volume sama dengan N-nya tadi berapa? 0,05 ya. Ini ya, oke. Berarti 0,05, R-nya tadi 0,08 kali 300. Maka dari sini nanti diperolehlah 1,2 liter. Untuk memahami tentang hukum Faraday ya. Nah, jadi memang harus diulang-ulang terus. Dan sesegera mungkin saya akan buka kelas Zoom atau cloud untuk kita bisa berdiskusi secara langsung bagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ajukan ya. Tetap semangat, saya akhiri pembelajaran sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tuhan memberkati. Bye bye.